Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita membahas layanan VPN layer 3 di atas jaringan MPLS, maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan VPN layer 2 di atas MPLS. Kalau kita lihat model implementasi dari VPN layer 2, maka VPN layer 2 dapat diimplementasikan di atas jaringan IP maupun di atas jaringan MPLS. Pada jaringan IP misalkan digunakan protokol L2TP. Di sini koneksi layer 2 dapat dibangun secara point-to-point untuk berbagai protokol, misalkan PPP, Ethernet, Frame Relay, dan ATM. Sedangkan pada jaringan MPLS, di sini terdapat dua opsi koneksi. Yang pertama adalah point-to-point, dan yang kedua adalah multi-point. Nah, untuk koneksi point-to-point di sini menggunakan Virtual Private Wire Service, VPWS. Sedangkan untuk koneksi multi-point digunakan VPLS, Virtual Private LAN Service. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas layanan VPLS di atas jaringan MPLS. Jadi layanan Ethernet multi-point di atas MPLS. VPLS terdiri atas 3 suku kata. Yang pertama adalah virtual, kemudian private, dan LAN service. Virtual menunjukkan bahwa infrastruktur yang digunakan pada layanan VPLS bukanlah infrastruktur layanan LAN yang sesungguhnya. Dalam hal ini kita menggunakan infrastruktur MPLS. Virtual juga dapat diartikan bahwa pada layanan VPLS memungkinkan beberapa instan atau proses berjalan secara bersamaan, berbagi menggunakan infrastruktur fisikal yang sama. Kemudian private. Private berarti bahwa setiap instan atau proses dari service tadi berperilaku secara bebas, tidak saling bergantung, dan terisolasi dari satu sama lainnya. Kemudian yang terakhir, LAN service menunjukkan bahwa VPLS melakukan emulasi layanan layer 2 multipoint antar subscriber atau antar customer. Dengan demikian, kita dapat definisikan bahwa VPLS merupakan sebuah arsitektur yang memungkinkan jaringan MPLS memberikan layanan layer 2 Ethernet multipoint. Ketika kita terhubung secara VPLS melalui service provider, maka service provider akan berperan sebagai jaringan bridge Ethernet virtual. Sebagai contoh, di sini kita lihat ada 3 site dari sebuah customer yang terhubung melalui jaringan atau layanan VPLS. Maka, jaringan VPLS ini akan berperan sebagai bridge Ethernet virtual. Sehingga ketiga site dari customer tadi seolah-olah terhubung melalui sebuah perangkat switch. Kemudian virtual bridge yang menghubungkan antar customer atau antar site tadi disebut dengan MPLS pseudo wires. Jadi berupa tunnel-tunnel. Ini adalah tunnel layer 2. Berikutnya adalah contoh topologi jaringan VPLS. Di sini kita lihat terdapat 2 customer A dan customer B. Masing-masing customer memiliki 3 site A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ini adalah kantor pusat dari customer A. Ini adalah kantor pusat dari customer B. Nah, dengan menggunakan layanan VPLS, maka semua site pada customer yang sama akan terhubung secara private melalui layanan LAN virtual. Dengan demikian, A1, A2, A3 seolah-olah terhubung melalui sebuah switch, dan B1, B2, B3 terhubung melalui switch yang berbeda.
Jadi dengan demikian, dalam jaringan PPLS ini terdapat dua instan atau dua proses PPLS yang berjalan, yaitu PPLS dari customer A dan PPLS dari customer B. Kedua instan tadi menggunakan infrastruktur MPLS yang sama. Nah, tetapi walaupun menggunakan infrastruktur yang sama, kedua customer tadi dipisahkan oleh virtual circuit yang berbeda, sehingga saling independen dan saling terisolasi. Berikutnya, bagaimana mekanisme kerja dari VPLS? Pada VPLS kita kenal ada beberapa istilah. Yang pertama adalah proses atau instan dari VPLS, biasa disebut dengan VSI, Virtual Switching Instant. Virtual Switching Instant diaktifkan pada router PE. Banyaknya virtual switching instant yang diaktifkan pada router PE bergantung pada jumlah site atau jumlah customer yang terhubung ke dalam PE tersebut. Setiap site terhubung ke dalam PE melalui AC atau attachment circuit. Attachment circuit dapat berupa physical interface atau logical interface. Antar VSI dihubungkan melalui virtual circuit. Virtual circuit menjamin agar koneksi antar customer yang berbeda bersifat private atau terisolasi satu dengan yang lainnya. Virtual circuit dibangun menggunakan metode enkapsulasi label atau biasa disebut dengan tunnel label. Virtual circuit ini dapat di setup secara manual ataupun secara otomatis. Virtual circuit yang menghubungkan antar PSI biasa disebut dengan pseudo wires. Karena VPLS mengemulasi jaringan Ethernet multipoint, maka topologi pseudo wires yang dibangun bersifat full mesh. Misalkan di sini A1 ini akan terhubung dengan site A yang lainnya, yaitu A3 dan A2. Begitu juga A3 terhubung dengan kedua site lainnya. A2 pun demikian, terhubung dengan kedua site lainnya. Jadi virtual circuit dibangun secara full mesh. Berikutnya adalah ilustrasi enkapsulasi atau pembentukan tunnel pada jaringan VPLS. Jadi setiap frame layer 2 yang dikirimkan oleh customer ketika diterima oleh PE maka akan dienkapsulasi oleh dua label. Label yang pertama disebut dengan tunnel label. Tunnel label diperoleh dari label routing MPLS. Label yang kedua disebut dengan label VC atau label virtual circuit. Label virtual circuit bersifat unik untuk setiap virtual circuit. Kalau kita lihat dalam ilustrasi ini, ada label virtual circuit 200 dan 100. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan virtual circuit yang dibangun. Misalkan 200 menunjukkan virtual circuit yang menghubungkan antara CE1 dengan CE2. Sedangkan 100 adalah virtual circuit yang menghubungkan CE3 dengan CE4. Enkapsulasi label tunnel dan label virtual circuit memiliki nilai TTL yang berbeda. Enkapsulasi label tunnel menggunakan enkapsulasi standar MPLS, sedangkan enkapsulasi dengan label virtual circuit menggunakan TTL yang bernilai 2. Hal ini untuk membatasi agar koneksi hanya terjadi antara site to site atau point to point. Enkapsulasi label tunnel dan label virtual circuit memiliki perbedaan dalam konfigurasi time to live atau TTL. Pada enkapsulasi label tunnel digunakan time to live standar yang biasa digunakan dalam jaringan MPLS. Sedangkan pada enkapsulasi label virtual circuit digunakan konfigurasi time to live sebesar 2. Hal ini disebabkan karena enkapsulasi label virtual circuit hanya dapat dibuka oleh PE, yaitu PE
sebelah kiri dan PE sebelah kanan, sehingga cukup membutuhkan TTL yang bernilai 2. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pembentukan atau penemuan jalur virtual circuit pada jaringan VPLS? Virtual circuit dapat ditemukan atau dibangun melalui dua cara. Yang pertama adalah secara manual, dan yang kedua secara otomatis, atau kita kenal dengan BGP Auto Discovery. Untuk BGP Auto Discovery, maka diperlukan dua pensinyalan, yaitu pensinyalan LDP dan pensinyalan BGP. Sedangkan proses manual bisa tanpa melalui pensinyalan, tapi bisa juga dibantu dengan pensinyalan LDP. Berikutnya kita akan lihat bagaimana mekanisme pensinyalan BGP dalam pembentukan virtual circuit. Pertama, internal BGP diaktifkan pada semua PE router, sehingga antar PE akan membentuk peer BGP. Kalau sebelumnya pada L3VPN kita menggunakan address family VPN v4, maka pada L2VPN kita akan menggunakan address family berupa L2VPN. Ada dua atribut penting yang berperan dalam mekanisme pensinyalan ini. Yang pertama adalah NLRI dan yang kedua adalah Extended Community. NLRI atau Network Layer Reachability Information berisi informasi-informasi yang akan diupdatekan antar BGP router. Ketika address family berupa IPv4, maka NLRI berisi informasi prefix IP versi 4. Ketika address family berupa IPv6, maka NLRI berisi informasi-informasi mengenai prefix IP versi 6. Sedangkan ketika address family pada L3VPN berisi VPN v4, maka NLRI berisi informasi mengenai prefix alamat VPN versi 4. Nah, pada L2VPN, address family berupa L2VPN. Isi dari NLRI berupa route distinguisher, kemudian L2VPN router ID, dan selanjutnya adalah informasi mengenai blok-blok label yang digunakan pada setiap PE. Fungsi route distinguisher pada L2VPN sama seperti halnya pada L3VPN, yaitu menjamin agar informasi IP bersifat unik antar customer. Atribut penting berikutnya adalah Extended Community. Dalam Extended Community memuat informasi mengenai VPLS ID dan root target. VPLS ID biasa menggunakan nilai yang sama dengan root target. Nah, root target ini penting dalam pembentukan atau penemuan jalur virtual circuit. Karena VSI atau Virtual Switch Instan dengan root target yang sama menunjukkan bahwa VSI tersebut berada di bawah customer yang sama, sehingga virtual circuit akan dibentuk antar VSI tersebut. Dalam pembentukan virtual circuit dibutuhkan informasi mengenai label virtual circuit. Label virtual circuit dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan terhadap informasi label yang diperoleh dari pertukaran NLRI. Sehingga virtual circuit dapat dibangun dengan melakukan enkapsulasi frame-frame dari customer dengan informasi label virtual circuit. Berikut adalah topologi praktikum yang akan kita gunakan. Tujuan kita adalah menghubungkan antara IPB CE1 dan diploma CE2 melalui koneksi VPN layer 2 di atas jaringan MPLS. Kita lihat di sini network yang menghubungkan IPB dan PE1 dan diploma dengan PE2 di sini satu network. Jadi seolah-olah kita bisa gantikan jaringan MPLS ini dengan sebuah switch yang terhubung ke IPB dan diploma. Pada praktikum kali ini kita akan fokus pada konfigurasi VPLS pada PE1 dan PE2, sedangkan konfigurasi backbone MPLS ini masih sama seperti praktikum sebelumnya. Bedanya pada Ethernet
baik pada PE1 dan PE2 di sini tidak diberikan IP. Jadi tanpa IP karena PE1 dan PE2 akan berperan sebagai switch, sebagai bridge. Nah, kita lihat konfigurasi pertama, konfigurasi pada PE1. Kita akan menggunakan metode pembentukan virtual circuit secara auto discovery dengan bantuan pensinyalan BGP. Pertama, kita aktifkan routing protokol BGP pada PE1. Di sini menggunakan router ID berupa IP loopback, kemudian IC number 713, IC number dari jaringan MPLS atau provider. Kemudian kita aktifkan di sini BGP reflector. BGP reflector berfungsi untuk menjamin agar tidak terjadi routing loop pada konfigurasi full mesh BGP. Karena pada PPLS multipoint kita menggunakan konfigurasi full mesh BGP. Kemudian kita tambahkan neighbor atau peer. Neighbornya tentu PE2, kita masukkan IP loopback PE2 atau router ID dari PE2. Nah, di sini address family yang kita pilih adalah L2 VPN. Jadi kalau pada L3 VPN kemarin kita menggunakan VPN V4, nah sekarang kita menggunakan L2 VPN. Tadi sudah dibahas informasi apa saja yang akan diupdatekan oleh BGP dengan pemilihan address family L2 VPN. Jadi kita lihat ada route distinguisher, ada router ID, ada informasi mengenai label yang digunakan oleh PE1. Selanjutnya kita aktifkan VSI atau Virtual Switch Instant pada PE1. Pada MikroTik menggunakan perintah interface VPLS. Kemudian kita akan gunakan BGP signaling, pensinyalan BGP. Kita aktifkan di sini BGP VPLS. Dalam MikroTik terdapat dua pilihan, ada BGP VPLS standar, ada BGP VPLS Cisco style. Jadi kalau akan dihubungkan dengan Cisco, tentu akan menggunakan BGP VPLS Cisco style. Kemudian nama kita berikan IPB VPLS. Selanjutnya kita definisikan nilai route distinguisher dan route target. Di sini menggunakan nilai yang sama, yaitu 7713.21. Yang penting di sini adalah bahwa site-site yang berada pada customer yang sama harus memiliki nilai route target yang sama. Kemudian kita definisikan site ID. Site ID yang terhubung dengan PE1 ini diberikan nilai 1. Kemudian PSI ini diaktifkan pada interface bridge dengan nama IPB bridge. Dengan bridge priority atau bridge cost sama dengan 50. Kemudian kita aktifkan bridge horizon. Bridge horizon berfungsi seperti halnya protokol STP, yaitu menjamin agar tidak ada looping pada layer 2 atau bridge loop. Jadi kalau tadi BGP reflector menjamin agar tidak ada looping pada layer 3, sementara bridge horizon ini untuk menjamin agar tidak terjadi looping pada layer 2. Kemudian kita definisikan atau kita aktifkan port bridge. Tadi sudah disebutkan bahwa Ether 2 tidak diberikan IP karena port 2 akan digunakan sebagai port bridge ya. Kita beri nama IPB bridge ya, sesuai dengan yang digunakan tadi pada PSI ya. Selanjutnya konfigurasi di sisi PE2. Di PE2 di sini menggunakan konfigurasi yang sama ya. Pertama kita aktifkan BGP, kemudian aktifkan peer BGP, kemudian VSI, dan yang terakhir adalah mendefinisikan interface bridge. Perbedaannya pada site ID. Kalau tadi sebelumnya site yang terhubung dengan PE1 diberi nilai 1, sedangkan pada site kedua yang terhubung dengan PE2 kita berikan nilai 2. Untuk konfigurasi pada router IPB dan diploma, di sini menggunakan konfigurasi standar. Pertama kita definisikan IP pada setiap interface. Kemudian kita aktifkan routing protokol. Di sini kita gunakan
misalkan RIP versi 2 ya. Begitu juga dengan diploma, sama ya, kita aktifkan RIP versi 2. Nah, dengan demikian nanti informasi routing dari diploma dan IPB diharapkan bisa diteruskan melalui tunnel VPLS, sehingga diploma dan IPB seolah-olah terhubung menggunakan switch layer 2. Berikutnya kita terapkan file konfigurasi pada topologi di dalam VirtualBox. Kita lihat di sini ada Core 1, Core 2, PE1, PE2, kemudian diploma, IPB, dan ada PC kosong dan PC 1. Berikutnya kita verifikasi file konfigurasi di sisi PE1. Pertama kita lihat konfigurasi BGP, routing BGP, instan, print detail ya. Nah ini IC number-nya menggunakan 713, kemudian router ID-nya menggunakan IP loopback PE1, BGP reflektornya di sini aktif ya. Kemudian kita lihat BGP peer. Kita lihat BGP neighbor. Kita lihat detail. Neighbor-nya jenis 10.10.11.4. Ini adalah PE2. IC number-nya 713. Sama ya, karena ini adalah internal BGP. Kemudian address family di sini menggunakan L2 VPN. Nah, berikutnya kita lihat konfigurasi VSI atau Virtual Switch Instant. Di sini kita menggunakan interface VPLS, ya. BGP, signaling, print detail ya. Ini ada konfigurasi VSI ya, jadi namanya IPB VPLS. Kemudian root distinguisher-nya, root targetnya di sini kita definisikan. Ini adalah site 1 menggunakan interface IPB bridge. Kemudian bridge horizon di sini aktif ya. Tadi untuk mencegah terjadinya bridge loop ya, atau looping layer 2. Nah, selanjutnya kita lihat apakah dengan menggunakan BGP signaling ini berhasil terbentuk virtual circuit antara PE1 dan PE2 atau antara site 1 dan site 2. Kita lihat di sini interface VPLS print detail. Nah, kita lihat di sini terbentuk sebuah tunnel yang diberi nama di sini VPLS 1. Statusnya di sini RDB. R artinya running, D artinya dynamic, B-nya BGP, artinya ini ditemukan atau dibangun tunnel VPLS 1 ini secara dinamis menggunakan pensinyalan BGP. Ya. Di sini kita lihat nama VPLS-nya, nama VSI-nya adalah IPB VPLS tadi. Oke. Jadi sampai sini kita berhasil dengan menggunakan BGP signaling membangun tunnel VPLS. Selanjutnya kita bisa lihat kembali bagaimana konfigurasi label yang digunakan untuk koneksi VPLS 1 ini. Interface VPLS monitor VPLS 1. Di sini kita lihat ada remote label dan local label. Remote label dan local label ini menunjukkan label virtual circuit. Remote label berarti label virtual circuit di sisi PE2. Sementara local label adalah label virtual circuit di sisi PE1. Nah, kemudian di sini ada transport. Transport menunjukkan IP peer atau IP PE2. Di sini 10.10.11.4 atau kita sebut dengan transport ID ya dari LDP. Nah, kemudian berikutnya adalah transport next hop. Jadi untuk menuju ke 11.4, maka next hop-nya adalah atau gateway-nya adalah 10.10.11.
Nah, sehingga setiap paket atau frame yang dikirimkan dari site 1 melalui PS1 akan dibubuhi dua label. Yang pertama adalah label 19. Label 19 menunjukkan out label untuk menuju ke 11.4. Sedangkan label 17 menunjukkan label virtual circuit untuk menuju ke site 2 yang terhubung ke PE2. Nah, kita bisa konfirmasi hal ini dari tabel forwarding. MPLS forwarding table. Nah, ini kita lihat di sini yang pertama adalah lokal label VPLS ya. 18. Jadi kita peroleh lokal labelnya 18. Ini sama dengan definisi di dalam tabel forwarding. Nah, kemudian untuk menuju ke 10.10.11.4, maka out label yang digunakan dari PE1 adalah 19. Jadi angka 19 ini kita peroleh dari tabel forwarding 19 untuk menuju ke 11.4/32. Jadi ini terkonfirmasi angka label ini. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa remote label adalah lokal label VPLS yang berada pada PE2. Jadi kita bisa tampilkan untuk PE2. Nah, jadi di PE2 kita lihat di sini posisi 18 dan 17 di sini berkebalikan dengan yang ada di PE1 ya. Jadi kita bisa lihat tabel forwardingnya. Nah, jadi sini lokal labelnya kita bisa lihat nilainya 17. Kemudian transport ID-nya di sini 11.3. Berarti untuk menuju ke 11.3 maka out labelnya adalah 18. Maka pada PE2 frame akan dienkapsulasi dengan label 18 dan 18. 18 yang pertama kita sebut dengan label tunnel yang diperoleh dari tabel forwarding MPLS. Kemudian 18 yang kedua ini adalah label virtual circuit yang menghubungkan dengan site 1 di sisi PE1. Berikutnya kita lihat dari sisi router IPB, kita tampilkan routing table IP route print. Di sini kita lihat terdapat dua prefix 10.10.11.6 ini adalah IP loopback dari router Diploma. Kemudian 172.16.11.0 ini adalah IP LAN dari router Diploma. Jadi kita sudah berhasil menghantarkan informasi routing dari Diploma ke IPB. Dan jika kalau kita cek di sisi Diploma juga kita akan peroleh hal yang sama. Routing IPB dapat diantarkan ke Diploma. Terakhir kita tes konektivitas dari PC IPB ke PC Diploma ya. Di sini kita berhasil ping ya. Jadi kita ping 172.16.11.2. Ini adalah IP PC yang ada di LAN Diploma ya. Yang kita uji lagi. Nah, ini berhasil. Jadi terhubung. Jadi IPB dan Diploma berhasil dihubungkan melalui VPN layer 2. Nah, selanjutnya jika kita bandingkan konfigurasi VPN layer 3 di atas MPLS minggu lalu dengan VPN layer 2 saat ini, maka akan kita melihat pada VPN layer 3 jaringan backbone MPLS dari provider seolah akan berperan sebagai router. Sehingga di situ customer harus melakukan sharing routing dengan provider. Sedangkan pada VPN layer 2 jaringan backbone MPLS berperan sebagai switch. Sehingga informasi routing yang dimiliki oleh customer tidak perlu di-sharing dengan provider. Jadi dari sisi kemudahan, tampak di sini lebih mudah konfigurasi dengan paradigma VPN layer 2 dibandingkan dengan VPN layer 3. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk VPN layer 2 di atas
MPLS, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.